Tapi hirup kan hirup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan penyakit anu benar-benar dokter tidak bisa mengobati mas, saya mempunyai komplikasi pada Apa? mata dan jantung. Oh. Iya, saya ketika melihat wanita dadu saya berdebar. Menyesal trada guna kalau kau suding dia sio percuma. Selamat pagi warga sehat. Pagi ini saya kedatangan seorang tamu bernama Bah Doso. Kuno disebut Bah Doso. Ada filosofi tersendiri. Gimana ceritanya bisa disebut Doso? Orang Sunda kalau bilang Doso itu berarti puserna nonjol. Apakah itu jadi dasar puserna nonjol tuh? Enggak pak. Oh enggak. Aduh pak dokter ini bener terlalu vulgar. Untuk disebut Bah Doso, filosofinya menolak tua tapi untuk mengikuti zaman. Oh, right. Agar di saat tua nanti saya tidak dibilang aki. Usia berapa? Saya tidak mau menyebutkan usia, cuma tinggal hitung sendiri aja. 75 pak dokter. 75 ya. 32 40 50 lah ya. Bah Doso pada usia menjelang setengah abad seperti ini. Sebetulnya ada nggak perubahan-perubahan secara fisik yang dirasakan? Ada banyak hal. Banyak hal. Ada banyak hal. Saya terlihat sehat aja di mata mereka yang tahu. Padahal Pada dasarnya saya merasakan apa yang saya rasakan. biasanya keluhannya apa? Yang paling sering terjadi pada usia 50 tahun. Pinggang. Hah? Pinggang. Sakit pinggang. Oh. Tapi hirup kan hirup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan penyakit anu benar-benar dokter tidak bisa mengobati mas, saya mempunyai komplikasi pada Apa? mata dan jantung. Oh. Iya, saya ketika melihat wanita dadu saya berdebar. Au. Inilah Bah Doso. Sebetulnya Bah Doso ini terkenal dengan bad boy Ngeri. atau playboy, Jangan sampai pak boy, Aduh. dan lain sebagainya. Yang bilang sebentar dulu. Ada yang bilang bad boy, ada yang bilang pak boy, ada yang bilang juga apalagi barusan pada Pak boy. pak boy. Hal itu diucapkan oleh orang-orang yang tidak mampu melakukannya. Oh ya. Sebab orang-orang yang mau melakukannya kita satu frekuensi ya. Katakan. Realitanya, walaupun ini tidak lepas dari takdir. Beliau ini berapa kali nikah, Bah? Iya, Bang. Saya suka pada dokter selepas ininya. Dia tidak pernah merasa kaku ketika berbicara dengan seseorang. Aku suka gaya itu. Oh, baiklah lah. Saya selalu pada Berapa kali? 9. Luar biasa. Tapi ya ini tidak terlepas daripada takdir seseorang. Perjalanan hidup. Sebuah perjalanan hidup. Tapi kalau lihat seperti itu, ya apa yang disematkan orang-orang sebagai bad boy lain sebagainya. Ya. Sebetulnya menurut Anda, Bah Doso, apa sih yang bikin perempuan itu tertarik kepada Anda? Mungkin kalau masalah membuat kita untuk membuat si perempuan menarik ke kita, saya sendiri mungkin di mata mereka punya karisma. Oh, karisma. Atau ya Daya tarik sendiri lah. Ya, tarik tersendiri. Daya tarik sendiri. Mungkin paling begini Pak Dokter. Mereka tidak akan menyintai saya ketika saya tidak ada hal yang lebih indah dari apa yang dia berkalihat. Oh, sepakat. Coba ya permasalahannya, penelitian di Amerika mengatakan bahwa ketertarikan seorang perempuan yang lebih prinsip terhadap laki-laki itu, kita ini kan tergolong pada hewan. Ya. Ketertarikannya itu sebetulnya pada bau keringatnya. Ya. Ya, ini secara biologis ya belajar hal ini bisa terjadi. Bisa juga. Nah, inilah ini yang menyebabkan beliau mungkin ya banyak seolah-olah bahwa soulmate pasangan hidup itu ditentukan oleh ketertarikan bau keringat. Walau alam benar atau tidak, yang jelas penelitian itu
sudah terjadi dan menyatakan seperti itu. Mbah Doso, perjalanan hidup Anda sewaktu muda, ya orang anak-anak muda kan biasa Ya, terlibat dengan hal-hal ya obat-obatan atau lain sebagainya. Pernah nggak terlibat dengan obat-obatan? tidak pernah. Tidak pernah. Ini yang luar biasa. Padahal lingkungan luar biasa, Ya. dia melibatkan seperti itu. Kalau nggak pola kehidupan seksual, Ya. sebetulnya yang saya ingin tanyakan, apakah selain pernikahan dan Ya. gonta-ganti pasangan dengan pernikahan Ya. yang resmi, itu suatu hal yang wajar. Ya. Apakah pernah juga gonta-ganti pasangan di luar pernikahan? Sering. Sering. Lantas pernah nggak mendapatkan konsekuensi daripada pola hidup seksual seperti itu? Konsekuensi dalam bidang hal apa? Dalam bidang kesehatan, misalkan taruh bahasa urang nama kapatil gitu. Belum pernah. Belum pernah. Apa itu? Kenapa bisa terhindar dari itu? Kalau kita menuju ke hal yang disebut Raja Singa mungkin, Ya, yang orang tahu ya. ya, Hal itu saya seleksi dan saya cermati ya Pak Dok. Bukan karena terjadi berkali-kali kita berhubungan intim dengan lain jenis, ya, dengan wanita lain. ya. Taruhlah 10 wanita kita hitung minimalnya. Itu bukan terjadi karena itu sebetulnya. Karena Sebab apa? Kita sendiri yang tidak selektif. Ibarat seperti ini. Mungkin dokter senang makan sate. ya, Ketika dokter makan sate yang ini, dokter tahu rasa yang manis, yang gurih, yang nikmat, yang matang. ya, Ketika dokter akan beli sate lagi, ketika si penjualnya menyodorkan ini Pak Dok sudah matang. Ketika dokter sudah tahu yang matang, mungkin dokter tidak akan makan. Sama. Itu konsekuensi saya. seperti itu. Ya, warga sehat. Pola kehidupan seksual itu memang harus dilakukan secara bertanggung jawab, karena kita mengenal adanya penyakit menular seksual. Ya. Penyakit menular seksual ini sebetulnya suatu hal yang sulit, karena seperti gambaran statistiknya itu seperti gunung es. Di permukaan saja yang timbul, kemudian sebetulnya kasusnya jauh lebih besar di bawah permukaan. Yang paling dirugikan sebetulnya banyak, karena satu prinsip yang berbeda dalam penyakit menular seksual, bahwa pihak perempuan itu sering kali tidak mengeluh terhadap kesehatannya, karena saluran yang dimiliki, alat kelamin yang dimiliki oleh perempuan itu memang lebar ya. Sementara bagi kaum laki-laki itu lebih sering dikeluhkan, mulai dari sakit kencing, kemudian kencing nanah, lain sebagainya. Taruhlah seperti GO, gonore atau sipilis, lain sebagainya seperti itu. Yang paling bahaya sebetulnya ya ini seperti fenomena bola pingpong, di mana ketika seorang perempuan itu membawa penyakit, kemudian berhubungan dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu berhubungan dengan istrinya, ini akan menjadi fenomena bola pingpong yang tidak akan ada henti-hentinya, kecuali dengan pengobatan seluruh orang yang terlibat dalam pola kehidupan seksual seperti itu. Ya, Mbah Doso, kembali lagi kepada perjalanan hidup Mbah Doso. Ya, tadi di usia 50 tahun ini mungkin karena Sadis. usia Pembunuhan karakter di publik ini. Lanjut. karena usia lain sebagainya, ya benar ya, jadi banyak yang dikeluhkan. Jelas. Ketika ada orang yang tidak merasa ada yang dikeluhkan, sebenarnya dia mungkin seprinsip sama saya. Iya. Saya sudah tahu caranya sakit. Iya. Tapi intinya dari segala permasalahan kesehatan, apalagi di usia ini, sebetulnya kan yang paling penting adalah pemikiran kita, pola pikir kita, bahwa kita ini harus sehat. Jelas. Harus sehat. Jelas. Akhir-akhir ini Mbah Doso banyak orang ditakut-takuti dengan
adanya wabah Ya. ataupun pandemi. Suka. Ya. Ini topik indah. Kemudian juga Silakan. kita ditakut-takuti dengan berbagai macam penyakit. Ya. Padahal keyakinan kita, ya segala sesuatunya juga ini kan terjadi karena izin Allah. Iya. Nah, menurut Mbah Doso, sebetulnya kejadian-kejadian seperti ini, kesakitan-kesakitan seperti ini, lebih ke arah penyakitnya atau karena isuknya yang bikin takut orang. Kita bahas pandemi kan, COVID itu. Boleh mau pandemi mau Nah. apa lah. Gitu. Bahasa yang harus dipertanyakan begini dong. Pertama yang dokter tanya, lebih fokus ke penyakitnya atau Iya. ke Atau berita-berita buruknya sebetulnya. kalau menurut saya pribadi, saya sendiri tidak percaya. Sebab apa? Saya percaya. Sebab apa? Hoax ini benar-benar mantap menurut saya. Kita ambil satu langkah aja, kisi-kisinya, vaksin yang sekarang sudah meledak. Ya. Pernah nggak dulu Pak Dokter waktu SD yang namanya kuris? Pernah kan? Pernah lagi nggak setelah itu? Enggak. Nah, Nah, itu baru yang disebut memberikan daya tahan. memberikan kenyataan yang benar-benar aktual, Iya. benar-benar aktual. Jadi dia di kuris seumur hidup dalam artian mempertebal imunnya. Iya. Kenapa ketika vaksin hadir sampai beberapa periode Harus itu, berulang-ulang. Ya. kalau memang si vaksin ini si penyakit ini berwabah, kenapa tidak kita mempunyai pemikiran orang-orang ahli di bidangnya membuat satu terobosan bahwa ini kita harus hadang Iya. semaksimal mungkin agar apa masyarakat kita bisa bisa tidak tercemar oleh hal-hal seperti itu. Iya. Kalau menurut saya pribadi, sebentar dulu Pak Dok, maaf, ini menggelitik banget ini hal ini, suka ya. Kalau bisa, dan menurut saya pribadi ini, andai kata ini dihilangkan, ini tetap ada, Iya. tapi kita menghilangkannya menurut individu. Iya. Berarti yang harus dilakukan oleh kebanyakan kita tadi menghilangkan persepsi buruk terhadap wabah ini. Jelas. Jadi ya anggaplah wabah ini ada. Ada. Memang ada. Ada. Tapi jangan sampai ada ketakutan yang berlebihan. Jelas, jangan terlalu mendramatisir. Iya. Makanya Cuma memang begini Pak Dok, maaf, masalah masker ini. Sekarang kita udah mulai ada raja-raja masker seperti Ya. itu. Saya sakit, dokter sehat. ya. Ketika dokter mengantar saya ke dokter, tolong hilangkan ya, Anda. Ketika saudara mengantar saya ke dokter, saya sakit. Yang disuntik saudara apa saya? Yang sakit. Kenapa Anda yang di masker? Nah, Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau memang ada penyakit ini berwabah, dangerous lah. Ambillah satu langkah. Siapa yang terkena, obati semaksimal mungkin. ya. Jadi ada para ahli juga yang bilang bahwa yang harus pakai masker itu orang yang sakit, Iya. bukan orang yang sehat. Kalau bisa ya kita dikeluarkan. Nah, iya. Ambil satu tempat rehabilitasi seperti orang dari satu tempat. Ya. Ya intinya gitu bahwa penyakit itu memang ada. Kemudian apapun itu penyakitnya, semuanya memang itu ada. Iya, jelas Cuma ada. permasalahannya Imun. yang memperburuk daripada keadaan seseorang itu justru karena pola Pikir. Terkontaminasi. karena ketakutan Iya. lebih, kemudian paranoid yang akhirnya inilah yang menurunkan imunitas. Yang hebatnya apa Dok? Coba. Hoax ini melibatkan banyak lapisan pemerintah. Ketika begini, saya sendiri misalkan menyebarkan hoax ini secara pribadi, sekelompok, orang lain tidak akan percaya. Ketika saya merangkul orang-orang, taruh ring satu, dia mungkin percaya. Sebab apa? Ruang lingkupnya udah mulai ke pemerintah. Iya. Seperti saya misalkan, Dok, bisa nggak? Ketika saya bawa pasien nih, dia perokok berat. Ketika dia punya penyakit, saya minta ke dokter, Dok, polis dia dalam penyakit yang dangerous, Dok. Dia pasti berhenti. Iya. Sama seperti ini, ketika saya bilang pulang merokok baik, dirinya bisa pain kan.
Mungkin dia menertawakan, tapi ketika orang yang ahli membicarakan dia akan percaya, sugestinya akan kena. Itulah pola pikir yang dimaksud tadi, dia terlalu mendramatisir. Iya. Itu yang namanya hoax. Dan ini, wah ini elit, produk elit ya, asli. Ya, walau alam ya. Itu kan walau alam memang itu seperti itu. Itu kan persepsi Bandoso. Iya. Ya, intinya seperti itu. Bahwa kesehatan ditentukan juga oleh pola pikir yang sehat. Iya. Selalu positive thinking, kemudian selalu optimis. Oh, jelas. Ya, dalam menghadapi segala macam Jelas. permasalahan. Ya, tadi yang menjadi permasalahannya yang dikeluhkan oleh beliau ketika situasi ini terjadi, justru malah yang pesimis itu tenaga kesehatan. Iya. Yang paranoid itu tenaga kesehatan, Iya. lain sebagainya. Inilah yang jadi permasalahan. Saya pikir terima kasih Pak Doso atas waktunya. Oke. Kita kapan-kapan lagi kita berbincang-bincang. Saya tunggu episode Yang berikutnya. penting tadi poinnya satu tadi bahwa pertama pola kehidupan seksual itu harus dilakukan secara bertanggung jawab, dan yang paling utama ya yang kedua adalah dalam menjaga kesehatan itu yang paling penting adalah pola pikir berpikir positif, Ya. optimis, Ya, jelas. dan ya tubuh kita ini bukan sebuah robot yang hanya diprogram untuk A, B, C, D, dan sebagainya. Tubuh kita ini diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna. Jelas. Untuk belajar Amin. dan belajar, kemudian untuk bertahan dan bertahan sebagai individu, sebagai spesies dalam kehidupan ini. Terima kasih, walaupun singkat, saya pikir ini banyak hikmah yang kita pelajari dari hasil perbincangan ini. Ya. Selamat pagi, salam buat rekan-rekan semua. Ya, selamat pagi juga, sehat selalu semuanya. Cintailah orang yang tepat ketika Anda ingin sehat. Cukup.